Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Aku Menang Karena Tuhan. Namun sebelum kita lanjutkan untuk belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, beri hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman-Mu ini. Pakai hamba Bapa untuk bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bila kita melihat keseluruhan kisah yang dituliskan dalam Alkitab, kita dapat menemukan bahwa kejayaan, keamanan, kekuatan, keberhasilan, dan bahkan kemenangan yang dialami para tokoh Alkitab tidak ditentukan oleh seberapa bijak, pintar, kuat, dan ahlinya mereka. Tapi faktor penentu utama adalah terletak pada sikap hati mereka terhadap Tuhan. Sama halnya dengan kisah tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini, yang terdapat di dalam 2 Tawarik 27 ayat 1-7. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat, saya hanya akan membaca dan mengajak kita untuk memperhatikan ayat 1, 2, 5, dan 6. Dalam firman Tuhan tersebut dikatakan demikian. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ayat kelima dikatakan, ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada waktu itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti kepadanya. Di ayat ke-6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengerahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Nama Yotam dalam bahasa Ibrani memiliki arti Tuhan adalah sempurna. Ia menjadi Raja Yehuda ke-11 pada usia 25 tahun dan memerintah selama 16 tahun. Dengan usia yang relatif muda, ia berhasil membawa kemajuan pesat bagi negerinya, baik secara ekonomi maupun kemiliteran. Ia melakukan banyak pembangunan di seluruh wilayah kekuasaannya. Meski Yotam mencapai keberhasilan sebagai seorang pemimpin, namun ia tidak takabur. Ia tidak lupa akan Allah Israel dan baitnya yang kudus. Hal ini terlihat bagaimana Yotam juga mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Segala sesuatu dilakukannya untuk Tuhan, sebab ia tahu Allah adalah sumber segala berkat dan perlindungan. Karena itu, Allah menyertainya mengalahkan kerajaan Amon dan memberikan kedamaian di seluruh wilayah kekuasaan Yotam. Atau bisa dikatakan, Tuhan memberikan kemenangan terhadap Yotam atas lawannya. Lalu melalui kisah Yotam ini, kita akan belajar 3 hal bagaimana agar kita dapat meraih kemenangan di dalam Tuhan kita. Yang pertama itu, melakukan yang benar atau tetap setia. Di dalam 2 Tawarik 27 ayat 2a dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Perbuatan yang benar biasanya didasari dengan sikap hati yang benar. Namun, kadangkala hal ini tidak selalu benar sebagaimana mestinya. Sebab perbuatan benar bisa saja dilakukan karena ada motivasi tertentu, seperti mendapat uang atau penghargaan. Jadi perbuatan yang benar sesungguhnya dapat dilakukan seseorang berdasarkan imannya kepada Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Di sana dikatakan begini, demikian juga iman, jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Jadi perbuatan yang benar itu harus didasari atas kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai apa yang kita mau. Benar di mata Tuhan artinya benar sesuai ukuran dan aturan Tuhan. Dan itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Untuk itu, setiap orang percaya selayaknya menyingkirkan semua bentuk kejahatan yang mungkin ada dalam hati dan pikiran kita. Segala yang jahat adalah semua yang berlawanan dengan hati Tuhan yang tidak sesuai dan menyimpang. Lakukanlah segala sesuatu karena iman percaya kita kepadanya. Bila kita sungguh memberikan hati yang murni, tanpa pamrih, mengikuti Tuhan dan percaya, maka Tuhan pasti akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Lalu yang kedua, Yotam menghormati Tuhan atau tidak sombong. Di dalam 2 Tawarik 27 ayat 2a tadi dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Pengalaman adalah guru yang baik. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman.
Bukan hanya pengalaman pribadi kita, tapi juga pengalaman orang lain, termasuk pengalaman orang tua dan atau keluarga kita sendiri. Itulah yang mengajar dan mengingatkan Raja Yotam ketika dia dilantik menggantikan usia ayahnya sebagai Raja Yehuda, apalagi dia diurapi sebagai raja di usia yang cukup muda, yaitu 25 tahun. Ayahnya usia menjadi raja selama 52 tahun. Jadi pengalamannya sangat baik menjadi guru bagi Yotam dalam menjalani kepemimpinannya. Dia memilih dan memilah mana yang harus dia teladani dan mana yang harus dia jauhi. Ketika menjadi raja, ayahnya melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberkatinya secara limpah, baik secara ekonomi maupun kekuatan politik, pemerintahan, dan militernya. Namun, berkat dan kasih karunia Allah yang luar biasa itu membuat Uzia lupa diri dan menjadi sombong, hingga dia jatuh dalam dosa. Bahkan dia mengambil alih tugas imam di bait Allah, sehingga dia kena kusta dan diasingkan. Juga dia tidak melarang umat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Dan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Maka dari itu, Yotam belajar dari pengalaman itu. Dia mau benar-benar hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan segala yang baik yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Uzia. Dan tidak memasuki bait Allah seperti yang dilakukan ayahnya. Dan juga tidak mengambil alih tugas imamat para imam dari keturunan Harun. Jadi, Yotam benar-benar melakukan apa yang baik dan benar, berdasarkan takut akan Tuhan dan dalam ketaatan kepadanya. Lalu pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat adalah mengarahkan hidupnya kepada Tuhan atau takut akan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 27 ayat 6 dikatakan, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Kata mengarahkan dari kata dasar arah yang artinya jurusan atau tujuan. Mengarahkan hidupnya kepada artinya menghadapkan hidupnya kepada Allah. Raja Yotam mengarahkan hidupnya kepada Allah artinya seluruh hidup Yotam diarahkan atau dihadapkan kepada Allah. Artinya melakukan apa yang benar di mata Allah. Semua yang Allah perintahkan dilakukan dengan sepenuh hati oleh Raja Yotam. Dampak dari semua yang Yotam lakukan, Allah membuat kerajaan yang menjadi kerajaan yang kuat. Bahkan Bani Amon yang begitu kuat dapat ditaklukkan dan tunduk kepada Yotam, dan bahkan harus membayar upeti kepadanya. Allah juga akan menyertai setiap kita orang percaya yang mau mengarahkan hidup kita kepada Allah. Orang percaya yang mengarahkan hidupnya kepada Allah akan melakukan semua perintah-perintah yang Allah perintahkan dengan sepenuh hati dan menjauhi semua larangan yang Tuhan katakan. Dalam kehidupan orang percaya, Allah itu menjadi nomor 1 dan selalu percaya bahwa Allah sanggup menolong dan menjadikannya kuat sehingga sanggup mengalahkan setiap musuh dalam kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai setiap mereka yang mengarahkan hidupnya kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, biarlah kita dapat belajar dari kisah hidup Raja Yotam ini untuk selalu berusaha melakukan yang benar di hadapan Allah dan selalu berusaha menghormati Tuhan dan tentunya selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Dia dan kita percaya dengan itu semua Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami pelajari pada hari ini. Biarlah kami dapat belajar dari kisah Raja Yotam Tuhan, yang selalu memberikan hidupnya kepadamu Tuhan, yang selalu melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang selalu takut akan Engkau Tuhan dan menjauhi seluruh larangan-Mu ya Tuhan. Dan tentunya dia selalu mengarahkan kehidupannya kepadamu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan, Kau tuntun untuk dapat melakukan hal-hal itu Tuhan. Dan ketika kami bisa melakukan hal-hal itu Tuhan, kami percaya sama seperti Engkau memberikan kemenangan pada Raja Yotam, kami juga akan memperoleh kemenangan yang berasal daripada Engkau dalam setiap menghadapi masalah-masalah kehidupan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.